Kita lanjut pembacaan kitab Tajhizul Maid sebelum kita doa untuk mengambil keberkahan. Kitab nai ibu ka, bagi tu kaum ibu sorap manangyon. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 1, kitab Tajhizul Maid sepatah kata. Untuk pembukaan kan ngapain unjungi baca? Permulaan. Madung rap mendapat, itu ibagi kitab nai. Sepatah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahhabil mannan, al-mun'imu alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam, wadi'al ilmi war risalati, wa ala alihil mutahhirina wa ashabihil warithina li ahkami syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sangat berhajat untuk mengetahui dan mendalami serta menjiwai yang berhubungan dengan mayit atau jenazah. Maka kami tulislah beberapa lembar peringatan, pedoman, petunjuk, sekedar garis-garis besarnya saja, yang bertalian mengenai: 1. Menziarahi orang sakit, 2. Orang yang muhtadhar atau orang yang gorgor, 3. Memandikan mayit, 4. Mengkafani mayit, 5. Menyembahyangkan mayit, 6. Mengkuburkan mayit, 7. Mentalkinkan mayit, 8. Sembahyang hadiah bagi mayit 3 malam berturut-turut, 9. Memberikan takziah dan penyabari kesabaran bagi ahli musibah, 10. Amalan sunnah 3 malam berturut-turut di rumah ahli musibah, 11. Penutup. Ima daftar isina. Isi ni kitab Tajhizul Maiton na nasabola sima. Nangkan ita kaji setiap pertemuan di majelis pengajian tahun. Kiranya mudah-mudahan dapat menjadi syafaat bagi kita kaum muslimin sebagai mengingatkan dan tuntunan untuk keperluan khususiyah hablum minan nas di samping hablum minallah. Nomor 1, menziarahi orang sakit. Disunnahkan mengunjungi orang sakit karena orang sakit itu perlu dihiburkan hatinya dan ditenangkan jiwanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi, fa inna dzalika la yuraddu syai'an wa yutayyibu nafsahu." Rawahu Tirmizi. Artinya, apabila masuk kamu mengunjungi orang sakit, maka hilangkanlah kecemasan hatinya tentang ajalnya. Jadi palaki pemali galakna orang sehat, dihilangkan kecemasan hatinya tentang ajalnya. Ngatole pembiar-biaran, orang ku ngalot mati mahoon ulang nimu. Holo, manu moke pemali na orang sehat dabu suni deh kan? Adong mo dia tando-tando yang ngalot tapi nimu ulang. Dihilangkan kecemasan hatinya tentang ajalnya. Yang demikian itu tidaklah dapat merubah sesuatu, tetapi dapatlah untuk sekedar menenangkan hatinya. Tidak akan dapat merubah takdir Allah. Kalau memang besok dia mati, pasti mati. Tapi dapatlah sekedar menghibur hatinya yang sakit. Nah, walaupun parah penyakiton, memang nggak bisa merubah takdirnya, tetapi bisa sekedar menenangkan hatinya. Jadi yang kena hibur, roiba mangalikia sehat mai. Di lehen hiburan, penggembira hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, yaitu datang mendekati orang sakit dan duduk di dekat kepalanya serta mendoakannya dan mengusap orang yang sakit dengan tangannya seraya berdoa. On madoana
Allahumma Rabba diulang rubbat ya. Diganti. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi caranya ning nabinta, misalnya on mabayo na orang sehati, kita tu rumah sakit atau di rumahnya ijenguk, adabna duduk di dekat orang sakit. Kemudian ditaruh tangan niba di kepalanya, tangan kanan, sonon. Baru kemudian dibaca doa naunan. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Insyaallah dilehen Allah me kesembuhan tu alak na orang sehati. Artinya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang menyembuhkan, tiada yang lain. Kesembuhan hanyalah kesembuhan Engkau, ya Allah, kesembuhan yang menghilangkan penyakit. Deges do artinya ipe. Jadi yang kun yapil don, so bisa tung kinay rolak na orang sehat, kaiba adong doa. Cuma tambah na do masotik. Ison ngay ini di kitab pun. Qalal hukama, berkata ahli hikmah. Menurut ahli hikmah, apabila seseorang itu sakit di anggota badannya sebelah kanan, bopenapat niya patna sa bolah kanan, tangan niya sa bolah kanan, mata niya sa bolah kanan. Pokoknya na berhubungan badan niya sebelah kanan, ning ahli hikmah, ahlul hukama, itu pertanda ada dosa orang itu kepada Allah yang belum ia taubati. Jadi kalau orang sihat kiba sebelah kanan mancit tangan niba pabahat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan? Lalai bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Karena penyakit itu datangnya asbab dari dosa. Maka kita buru-buru beristighfar kepada Allah. Itu sebelah kanan pat niba manjit sebelah kanan saja, sebelah kiri indah pabahat istighfar. Dan apabila sebelah kiri yang sakit, sebelah kiri muse, itu pertanda ada kesalahan kita kepada manusia, makhluk Allah, perbanyak minta maaf kepada manusia. Jadi pala sebelah kiri, dong nida alak mangidomo opti pala dong salangku jo. Nida istri niba mangidomo opti istringku. Nida anak niba ayah mangidomo opot dong salanya ya. Nda mawai. Karena penyakit cuma dua datangnya, dari dosa dan dari kesalahan terhadap makhluk Allah. Rado manom buntong lopus dilaniba, asik-asik dina mengecek, ternyata orang tersinggung. Dengan sebab dia tersinggung, Allah murka, Allah uji kita dengan penyakit. Maka Syekh Mustafa Hussein mengatakan, apabila seseorang ditimpa penyakit, pertama adalah sering istighfar, kedua perbanyak minta maaf kepada sesama manusia. Amor saudara niba mangidomoop, tubau niba mangidomoop, tutulang niba mangidomoop. Karena itu adalah ujian. Walaupun perkataan ahli hikmah ini hanya ulama-ulama ahli hikmah yang mengatakan, tetapi kenyataannya banyak yang terjadi seperti itu. Nawahat mai, mujarrobat mai, sebelah kanan dot sebelah kiri imatan dona ning para ulama-ulama ahlul hikmah. Kemudian lanjut. Nomor 2, orang yang muhtador. Orang yang muhtadoron nagor-goroh. Apabila orang sakit itu telah dekat kepada ajalnya atau gorgoroh, hendaklah dibacakan di dekatnya itu surat Yasin atau surat Ar-Ra'd untuk meringankan sakit hatinya dan menerangi hatinya dan mengajarinya dengan kalimat tauhid ketika detik-detik terakhir dari nafasnya, la ilaha illallah. Jadi alakna sakratul maut, alakna gorgoroh ison di adong pelajaran na dihita. Na pertama na paling deges ibaca surat Yasin di samping nai. May baca surat Yasin les na goroh-goroh dobe. Nah, kan kasihan alak-alak na goroh-goroh kasihan. Maka baca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd setelah surat Yusuf.
Ketika membaca surat Ar-Ra'du, naron ipareso di dalam Al-Qur'ani, tulis maisi pada ayat yang ke-13 surat Ar-Ra'du. Marsuo maiba ayat nomor 13. Adong maisi ayatna wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Ayat 13. Nah, pandokon ni para ulama begitu sampai ayat 13 ipangidoon matutuhan, ya Allah mudahkon masudarongkon nasakarutul mauton. Baru ipalanjut bacaan ni bayi ayat na po 14 na biaso na dodah inda pesalo se abis surat Ar-Ra'dui maninggal may nagorgorohi. Ima berkah ni surat Ar-Ra'dui. Ate di ayat 14 na wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Nadegesan surat Ar-Ra'dui iamalkon. Lanjut. Riwayat dari Abu Darda dan Abu Zarin Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin fayuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi." Artinya tidak ada daripada seorang yang hendak mendekati mati maka hendaklah dibacakan di dekatnya surat Yasin, melainkan akan meringankan sakit hatinya dan meluruskan ingatannya tetap kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya sesuatu. Oh, rupana guna ni surat Yasinon ibaca di samping nelakna sakaratul maut na goro-goro anso lurus ingatan niaon tu Allah yang tidak berumpama. Karena waktu sakaratul maut tidak bo Roma almarhum ompung nia, Roma almarhum orang tua nia, Roma almarhum saudara nia mau meningkalayon. Imada Tuhan ni aku ima Tuhanmu dot kami ho ning ompung ni ba ma rupana ompung ni baon setan don iwujud kon setan ni wujud ni ompung ni ba. Nah alak na membaca Yasin na samping ni baon ma na membain ingatan ni bay lurus kepada Allah laisa kamitslihi anggodong dope rupo na enda Tuhan ni anggodong dope bentuk na sesuatu dope. Nah jadi so lurus ingatan ni manusiai bacakan surat Yasin. Nah degesa ni alak na goro-goro. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u mautakum Yasin rawahu Abu Daud. Artinya baca kamulah akan orang yang hendak mendekati mati di antara kamu surat Yasin. Bisa juga orang yang sudah mati di antara kamu. Riwayat dari Muaz, sami'tu Rasulullah yaqulu man kana akhiru kalamihi minad dunya inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah rawahu Ahmad wa Abu Daud. Artinya siapa-siapa orang yang akhir kalamnya dari dunia ini ketika ajalnya mengucap la ilaha illallah masuk surga ia. Perlu pula diingat jangan ditangisi atau diratapi apalagi dikata-katai si mayit itu sebab Nabi kita bersabda al mayyitu yu'azzibu fi qabrihi bima niha alaihi. Artinya bermula si mayit itu diazab pada kubur dengan sebab diratapi atasnya. Maka jika sudah nyata dengan tanda-tanda dan alamat telah menjadi mayit seseorang itu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Indah tolai ratapan. Nah, indah tolai kata-katai. Maksudnya dabo, Allah na jolo baya son alak lengkon. Ulang nangkon senamang kuling-kuling kiba. Cukup tangis saja sedih berpisah dengannya. Selalu semai. Ulang iratapi aso menjadi siksa di maiti na iratapion. Nah, menjadi azab di kuburi neratapion ima suada boru makruh kalai ziarah kubur aso ada boru kabiasuanna maratapi. Indom natangis saja udah bo adong ratapanna adong kata-katana anggo ada boru anggo laklai mungkin bisa do tartahanon tapi kebanyakan ada boru ima sui makruh kon kalai ziarah tapi anggo tartahan kalai sunnah kalai ziarah kubur. Dan tutuplah kedua matanya dan mulutnya sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi akibihil ghabirin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. On madoah manutup mata ni mayit dot mulut ni mayit radon tong manombo lisnabol nang sajo mata
matani maiti kan. Nah, on mayapil sa pondok-pondokna bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Garis bawahi imana pondok nih. Yapus mamatanay sonon bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui palabol nang matani maiti inda ben na azab tusiyai. Bukan berarti siksa Tuhannya indah, karena ketegangan ni jasaton deh baru keluar ruh mun jasaton. Nah, jadi baru ditarik malaikati sehingga kaku mataon nda tertutup be inda ben na azapi ulang idok tong kinay nasolabu mentong bayon ulang nimo. Nah, memang songon iyo na mati tegang tubuh nai, tegang zohir nai, rabol nang matay ra ngangang babaon, jadi itutup madot doahi bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Serta meluruskan segala persendian yang bengkok dan membaringkannya menghadap kiblat dan menutupnya dengan kain suci, dan musyawarahlah keluarganya untuk menyelesaikan segala persangkutan baik bagi Allah juga bagi manusia, dan memberitahukannya kepada kaum kerabat dekat dan kerabat jauh. Ipardoko nima ma parjolosianu, kemudian keluarga naon musyawarah mon pala dongdongan utang na ita ma ahli waris na tile olo tiga alak kita ison marangka-maranggi siap may siap ita pature musyawarah ma keluarga sunin tong adab nanti tata carana selama non pita bayin songon itu. Nah terakhir doma perhatian sebelum kita menguraikan fardu kifayah yang 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkan, perlu kita ketahui beberapa hal. 1. Jika mati seorang muhrim atau sedang ihram, apabila hendak dikafani jangan ditutup kepalanya jika ia laki-laki. Jika ia perempuan jangan ditutup mukanya, dan tidak boleh dipakaikan bau-bauan atau wewangian bagi keduanya. On khusus tualak na sedang ihram i Mokkah. Nah, ipaki ya kain ihrami, ngatolay bain parfum na, ngatolay bain wangi-wangian na. Inda tolay buka ulunay pala alaklay, inda tola muse ibuka mukonay pala adaburo. Napadua na orang mati syahid yang berperang melawan kafir, haram hukumnya memandikan dan haram disembahyangkan. Hanya dikafankan saja dengan ikut serta pakaian yang ada di badannya lalu dikuburkan. On namar porang dot alak kafir don. Nah, haram ningia iparidi haram isumbayangkon, berarti dua maya anggolai pardu kifayahna ikafani kemudian ikubur. Nah patuluna jika mayit itu uzur dimandikan seperti ditakuti hancur badannya, jika dimandikan maka cukuplah ditayamumkan saja. Yang keempat, anak-anak yang kualap atau belum dikhitan wajiblah dibasuh dan dibersihkan kolafahnya dengan dibukakan, tetapi jika tiada dapat dibukakan cukuplah ditayamumkan sesudah dimandikan terlebih dahulu. Jadi yang godak daganak na soi sunat dope ibuka kolapah nai kamaluan nai ibuka konsonon palanga terbuka pajir songoni deges na ibuka jolo baru bersihkon. Nah palimana anak keguguran baginya beberapa hal. Kesimpulannya, jika tiada nyata rupa manusia tidaklah wajib atasnya sesuatu, hanya disunnahkan saja dibungkus dan dikuburkan. Dan jika nyata kejadian dan tidak nyata tanda hidup, maka wajiblah atasnya selain mensolatkan. Tetapi jika nyata tanda hidupnya adalah ia dilakukan seperti mayit orang dewasa. Dan menurut pendapat Imam Jamal Romli dan As-Sarbaini bahwa anak yang gugur 6 bulan dan sesudahnya tiadalah dinamakan keguguran, maka wajib dilakukan sebagaimana mayit dewasa sama ada diketahui hidupnya atau tidak. Dak anak ni bakasan kandungan deh. Palamang 6 bulan tu ginjang ngaidok bini yang anak na keguguran bebe. Sarupa medohod mayit dewasa. Iparidi ikopeni isumbayangkon ikuburkon. Tayanggo di bawah 6 bulan nangkin, dong isi syarat-syarat na nangkon pe jadi isum dayangkon langsung may kubur tola dibungkus dan dikuburkan. Nah, itulah yang kita baca kitab Tajhizul Maid
insya Allah yang akan datang. Nomor 3, persiapan untuk memandikan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna ya Allah bit ta'allumi tawassalna bit ta'limi an tarzuqna al wasi'a wa an tarzuqna al amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata wan ni'mata was sihhata wal afiyata was salamata war ridha wal ma'unah alaina wa ala hadhihi al jama'ah wa ala ahli sahibil bait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bismillahi khairir raziqin. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.